Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ma'asyiral muslimin rahimanallah wa rahimakum, hadirin jamaah masjid Baitul Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini alhamdulillah dengan taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, maka kembali kita bisa hadir di majelis ilmu, majelis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencucurkan rahmat di tengah-tengah kita dan diberikan ketenangan, sakinah, serta para malaikat pun mereka mendoakan orang-orang yang thalibul ilmi, sampai kepada ikan-ikan yang ada di laut pun mereka mendoakan orang-orang yang thalibul ilmi. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmatullah, kita masih berbicara pada surat Al-Kahfi ayat yang pertama. Silakan dibuka. Kita baru sampai kepada fadilah surat Al-Kahfi, kemudian kita juga sudah membahas tentang sababul nuzul, sebab-sebab turun dari surat Al-Kahfi ini. Maka pada hari ini kita akan membahas tentang isi tafsir daripada beberapa ayat yang awal dari surat Al-Kahfi. Sudah ketemu ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiban liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li
إلا كذبا. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini diawali dengan ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang kalau kita lihat tafsir alhamdulillah, di situ ada alif lam yang namanya alif lam lil istighraq, yang artinya semua pujian-pujian. Jadi dengan memasukkan alif lam berarti semua puji-pujian lillah, milik Allah atau kepunyaan Allah, bagi Allah. Siapa Allah? Alladzi anzala ala 'abdihi. Allah yang anzala, menurunkan, yang telah menurunkan ala 'abdihi, kepada hambanya, atas hambanya. Siapa hambanya di sini? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut abdul. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang paling menghambakan diri. Dan menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah adalah seorang manusia. Abdul itu adalah manusia yang tidak boleh kita menyembahnya. Dan tidak boleh juga kita meminta kepada manusia dengan kita berdoa kepada manusia. Jadi kita wajib berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat abdul. Yang pertama bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang manusia yang paling menghambakan diri. Yang kedua, dia adalah seorang apa? Beliau adalah seorang manusia. Seorang apa? Manusia. Jadi Rasulullah tidak disebut namanya ala Muhammadin. Ini menunjuki keutamaan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang lain dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain, Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan langsung namanya, ya Adam uskun, ya Yahya hudil kitab, Nabi Yahya, ya Ibrahim, dipanggil apa? Dengan namanya. Tapi ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak disebut namanya, tapi dengan gelarnya, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, atau juga ala abdihi, hambanya. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ala abdihi, atas hambanya atau kepada hambanya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala? Al-kitab, Al-Qur'an. Yang di dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, walam yaj'al lahu 'iwaja. Itu saktah ini. Walam yaj'al, dan tidaklah Allah jadikan lahu, bagi Al-Quran itu isinya 'iwaja, bengkok-bengkok. Jadi Al-Quran itu isinya apa? Lurus, mustaqim. Qayyiman, yang lurus. Qayyim itu apa? Qayyim itu lurus artinya. Dan isinya liyundhira ba'san syadida, agar Allah memberikan peringatan. Di dalam Al-Quran, Alkitab, syadidan, ba'san syadidan itu adalah azaban syadidan, peringatan terhadap azab yang maha dahsyat, yang maha besar. Min ladunhu, ay min ladunlah, dari sisi Allah. Min Allah, min ladunhu apa? Dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua isinya wa yubashsyiral mu'minin. Wa yubashsyiral mu'minin. Ingat di situ liyundhira pakai fathah. Maka wa yubashsyiral juga pakai fathah. Atof. Kalau kita belajar bahasa Arab itu apa namanya apa? Atof. Wa yubashsyiral mu'minin, dan isi Al-Qur'an, Alkitab adalah menyampaikan berita gembira al-mu'minin, kepada orang-orang mukmin. Orang mukmin yang mana? Alladzina ya'maluna shalihat, yang mereka mengerjakan, melakukan amal soleh. Amal itu perbuatan. Amal itu apa? Perbuatan, melakukan perbuatan apa? Soleh. Kadang-kadang kita dengan amal dengan perbuatan beda ya. Maka kadang-kadang kita perbuatan amal soleh. Padahal perbuatan amal itu apa? Yang melakukan. Jadi yang orang-orang mukmin itu melaksanakan amal soleh, berbuat baik. Sehingga annalahum ajran hasana, bahwa bagi mereka, bagi orang-orang mukmin yang beramal soleh, ajran hasana, ada ganjaran yang baik. Ajaran itu apa? Ganjaran berupa pahala yang baik, berupa surga. Makithina fihi abada, yang tetap ganjaran
ganjaran tersebut tetap ya. Dan selama-lamanya itu surga. Jadi surga itu merupakan hasil dari ajran hasanah, ganjaran yang baik. Yang kedua, wayundiral ladzina qalu. Maka di sini pakai roh lagi, bukan wayundiru, tapi wayundira. Atau lagi kepada liyundira ba'san syadidan wa yubasyiral mu'minin. Dan memberikan peringatan alladzina qalu, yang mereka mengatakan ittakhadallahu walada. Allah menjadikan ada anaknya. Jadi untuk memberikan peringatan bahwa di dalam Al-Quran ada peringatan bagi mereka-mereka yang berani mengatakan bahwa Allah itu apa? Menjadikan anaknya. Ma lahum bihi min ilmin. Tidaklah bagi mereka yang mengatakan Allah menjadikan anaknya, tidaklah bagi mereka itu ada pengetahuan. Jadi dia ngomong begitu itu kena kebodohan. Tidak ada pengetahuan tentang masalah Allah Subhanahu wa taala. Wala li abaihim, dan juga nenek-nenek moyang mereka juga tidak punya apa? Pengetahuan. Kaburat kalimatan, sungguh besar dosa ucapan tersebut. Jadi kata-kata kaburat itu apa? Sungguh besar, kaburobaktan, kan ada itu Pak. Di dalam ayat ini Pak, kaburobaktan indallah, sungguh besar dosa. Di sini sungguh besar dosa kalimatan, ucapan tersebut, kalimat tersebut. Takhruju min afwahihim, yang keluar min afwahihim, dari mulut-mulut mereka. Iyyaquluna illa kadiba, tidaklah mereka mengucapkan illa kadiba, kecuali mereka berdusta, bohong. Kalau Allah itu apa? Allah Subhanahu wa taala punya anak. Jamaah sekalian, akhir dari surat yang kita baca Al-Isra kemarin adalah Allah Subhanahu wa taala memuji terhadap dirinya. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Kan ditutup dengan apa? Takbir ya. Wa qulil hamd, katakanlah pujilah Allah. Maka di dalam surat Al-Kahfi juga diawali dengan hamdalah, alhamdulillah. Ini menjelaskan ya, Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya ya, mensucikan dirinya di pembukaan awal-awal surat dan juga di akhir surat ya. Di awal surat kemarin yaitu di surat Al-Isra, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Dan juga di Fawatihul Umur ya, di pembukaan perkara, di pembukaan apa? Surat dengan alhamdulillahilladzi. Fa'innahu al-mahmud, karena bahwasanya Allah itu terpuji. Ala kulli hal, Allah itu apa? Terpuji dan pantas untuk dipuji. Sehingga walahul hamdu fil ula wal akhirati. Bagi Allah lah pujian-pujian yang awal dan yang akhir, di dunia maupun di akhirat. Makanya kalau orang ahlul jannah nanti apa? Ketika mereka mendapatkan nikmat, mereka selalu puji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, dia apa? Di surga. Jadi bagi Allah lah pujian fil ula wal akhirati, di awal dan di akhir, di dunia dan di akhirat. Oleh karena itulah Allah memuji dirinya ketika Allah menurunkan kitabnya yang Al-Aziz. Jadi ketika Allah SWT menyebut alhamdulillah, pujian bagi Allah alladzi anzala, yang Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada hambanya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-karim yang mulia akan kitabnya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa memuji? Fa innahu a'zamu ni'matin an'amaha Allahu ala ahli al-ardi. Karena turunnya kitab Al-Qur'an kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk manusia di dunia, ini adalah sebesar-besar nikmat yang Allah berikan nikmat kepada ahlul ardi, penduduk bumi. Jadi penduduk bumi, nah kita ini penduduk bumi nih. Allah Subhanahu wa taala turunkan Alkitab Al-Qur'an, itu adalah nikmat yang sebesar-besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan Alkitab Al-Qur'an, niscaya manusia seperti binatang yang enggak ada aturannya. Pokoknya yang apa? Enggak ada aturan sehingga mau ngapain aja manusia apa? Bebas. Kenapa? Enggak ada yang ngatur. Enggak apa? Enggak ada yang ngatur dan enggak diatur. Maka Allah SWT atur kehidupan dunia, kehidupan manusia berbeda dengan kehidupan binatang. Ketika apa?
ingin melakukan hubungan kepada apa? Laki dan perempuan, ada nikah. Ingin berekonomi, cari rezeki, cari yang halal. Ingin bergaul dengan akhlak yang baik, itu semua aturan. Kalau tidak ada aturan, misalnya manusia apa? Layaknya seperti binatang, bahkan lebih sadis dari binatang, lebih sesat dari binatang. Maka kata Ibnu Katsir, fa innahu a'dhamu ni'matin an'amaha Allahu ala ahli al-ardi. Karena sesungguhnya nikmat yang paling besar yang diberikan kepada apa? Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk bumi adalah ketika Allah keluarkan mereka penduduk bumi dari gelap gulita menuju an-nur, cahaya, yaitu cahaya Al-Qur'an. Disebutkan al-zulumat dengan bentuk jamak, sedangkan an-nur dalam bentuk tunggal. Kenapa? Karena kegelapan itu banyak. Kemaksiatan, kemungkaran, dosa, melakukan kezaliman, melakukan kejelekan, itu semuanya al-zulumat, kegelapan. Sedangkan cahaya nur Al-Qur'an, nurullah, yaitu satu cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan turunnya Al-Qur'an itu adalah sebesar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk bumi, di mana Allah Subhanahu wa taala keluarkan penduduk bumi manusia yang dari gelap gulita menuju terang benderang. Kita lihat bagaimana sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah manusia, maka orang-orang kafir Quraisy mereka melakukan seenaknya. Anak-anak mereka dibunuh, anak-anak wanita mereka dibunuh karena mereka malu punya anak wanita. Karena dianggap kalau punya anak wanita apa? Aib bagi mereka. Mereka biasa saling bunuh-membunuh. Udah membunuh anak-anak wanita mereka, mereka juga saling membunuh. Mereka juga tidak melihat halal haram. Mereka saling memperebutkan kapling tempat tinggal mereka. Itu apa? Sebelum Rasulullah SAW diutus. Lalu Allah SWT utus di tengah-tengah mereka yang tadinya terjadi pembunuhan di antara mereka, yang saling bermusuhan, yang tadinya mereka membunuh anak-anak wanita mereka. Mereka di situ Pak, Rasulullah SAW utus Rasulullah basmi semuanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku itu diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Dia mengatakan liutammima mahasinal akhlak, untuk membaguskan akhlak. Di mana orang-orang kafir Quraisy yang mereka biasa membunuh, mereka biasa mabok, mereka biasa berjudi, mereka biasa membunuh anak-anak wanita mereka. Mereka biasa memperebutkan tempat-tempat tinggal. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Maka turunnya Al-Quran, diutusnya Rasulullah SAW untuk membaguskan akhlak-akhlak mereka. Yang tadinya banyak terjadi pembunuhan, maka hilang. Yang tadinya mereka garong, mereka tidak hilang. Yang tadinya mereka saling membunuh, itu tidak lagi. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diutusnya seorang nabi, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi di mana dengan turunnya Al-Quran, Allah jadikan kitab yang mustaqim, yang lurus, la i'wijaja fihi wala zayqa, tidaklah bengkok, tidaklah cenderung. Bahkan Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang nyata, yang jelas, yang memberikan peringatan kepada orang-orang kafir dan menyampaikan berita gembira kepada orang-orang mukmin. Itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu isinya, orang kalau sudah tahu, maka kalau kita lihat Umar bin Khattab itu adalah seorang jawara. Siapa yang tidak siapa yang berani berumar saat itu? Tapi Umar itu ahli syair. Makanya pantas ketika Umar mendengarkan Al-Quran, maka tersentuh hati dengan Al-Quran. Ini sih bukan bukan bikinan Muhammad ini adalah wahyu. Nggak ada yang bisa manusia bikin serupa Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana kehebatan Al-Quran, maka kita harus tahu dulu tentang bahasa Arab. Jadi bahasa Arab. Makanya orang-orang yang tahu tentang bahasa Arab, bagaimana mereka tahu kedalaman, ketinggian bahasa Al-Quran yang berbeda dengan bahasa-bahasa lain. Sehingga mereka akan mengatakan bahwa Al-Quran ini bukanlah produk Nabi Muhammad SAW.
Dia adalah wahyu Allah, kalamullah. Jadi kalau kita lihat Rasulullah SAW, orang yang tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Rasulullah itu belum pernah membaca kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Jadi beliau tidak bisa. Rasulullah SAW juga tidak pernah belajar kepada ahli kitab tentang kitab-kitab sebelumnya. Kalaupun bertemu dengan ahli kitab, itu bukan belajar. Waraqah bin Nawfal hanya memberitahukan tentang kenabian beliau. Lalu Buhara juga menjelaskan tentang tanda-tanda nubuat yang ada pada diri Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah tidak pernah belajar kitab-kitab suci sebelumnya, tidak pernah belajar kepada ahli kitab, dan tidak bisa baca dan tulis. Untuk menjelaskan apa? Untuk menjelaskan bahwa Al-Quran bukanlah hasil produk pemikiran Rasulullah SAW, bukan hasil tulisan beliau, bukan hasil pemikiran beliau, bukan hasil di mana beliau membaca kitab-kitab sebelumnya lalu disadur. Tapi Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran apa? Kalamullah. Yang isinya tidaklah saling bertabrakan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, bahkan saling mendukung. Karena Al-Quran itu apa? Kalamullah. Kemudian di dalam Al-Quran qayyiman, mustaqim, lurus, nggak ada yang bengkok. Al-Quran menjelaskan secara lurus. Makanya kan kita mengatakan di dalam surat Al-Fatihah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa yang disebut dengan as-siratal mustaqim? Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ya jalan yang lempeng. Ini maksudnya apa gitu? Bukan apa jalan yang lurus, lempeng gitu, tapi kok bukan. As-siratal mustaqim kata para ulama ay Al-Quran. As-siratal mustaqim al-iman. As-siratal mustaqim al-Islam. Ini kata para ulama tafsir. Ketiga pendapat ini benar. Kenapa? Karena al-iman wal Islam berdasarkan Al-Quran. Al-Quran menjelaskan tentang iman dan Islam, sehingga tiga pendapat ini benar. Artinya apa? As-siratal mustaqim ini Al-Quran. Yang gimana dalam Al-Quran itu apa? Jalan yang lurus, di mana orang diajak untuk jalan yang lurus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang lurus Islam. Islam itu jalan yang lurus, tidak bengkok-bengkok, tidak apa? Tidak belok-belok. Tidak bengkok dan tidak apa? Belok. Makanya disebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Siapa yang telah diberikan nikmat? Dan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Dari kalangan nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan yang telah engkau sesatkan ya Allah. Yang kedua, bukan juga jalan yang telah engkau murkai. Tamam? Bukan jalan orang yang telah engkau murkai yang maghdub. Siapa mereka al-maghdub? Al-Yahud. Waladdallin, bukan jalan orang yang telah engkau sesati. Siapa mereka? An-Nasara. Kenapa al-maghdub? Yahudi disebut al-maghdub. Mereka, karena mereka adalah orang-orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Jadi orang Yahudi punya ilmu tapi tidak diamalkan. Kenapa disebut punya ilmu? Karena di dalam kitab mereka sudah diberitahukan bahwa nanti ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman sebagai nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak imani, tidak amalkan. Sedangkan waladdallin, orang yang sesat, siapa mereka? An-Nasara. Kenapa? Karena mereka beribadah enggak pakai ilmu. Lawannya dari apa? Lawan dari al-maghdub, al-dallin. Jadi al-maghdub itu Yahudi yang mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Waladdallin bukan jalan orang yang engkau sesati Allah, yaitu An-Nasara, mereka beribadah tapi tidak punya ilmu. Sedangkan Islam di jalan tengah yang disebut nama as-siratal mustaqim, yaitu beribadah dan berilmu. Berilmu dan diamalkan dengan apa? Ibadah. Itu Islam. Jadi kalau tidak berilmu tapi beribadah, itu orang yang Nasara. Atau dia punya apa? Punya ilmu tapi tidak diamalkan, itu Yahudi. Tapi Islam al-ibadah wal ilmu, al-ilmu wal ibadah. Jadi berilmu dan beribadah diamalkan. Jadi apa? Beribadah itu harus didasarkan dengan ilmu. Beribadah itu harus didasarkan apa? Ilmu. Kemudian disebutkan lagi wa yubasysyirul mu'minin.
liyundira ba'san syadida. Jadi Al-Qur'an yang lurus yang memberikan peringatan kepada orang-orang yang kafir akan azab yang syadidah, azab yang sangat dahsyat, yang besar dari sisi Allah. Bagi siapa? Bagi mereka yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ukubatan, siksa ajilatan fid dunya, baik siksa bersegera di dunia, wa ajilatan fil akhirah, maupun nanti di akhirat. Jadi di dunia sudah disiksa, di akhirat pun apa? Akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbalik dengan wa yubashshirul mu'minin, orang-orang mukmin diberikan berita gembira di dalam Al-Qur'an yang mereka membenarkan isi Al-Qur'an. Jadi orang-orang mukmin itu mereka membenarkan isi Al-Quran. Jadi kita di dalam apa? Terhadap Al-Quran gak boleh satu pun ayat yang kita ragu-ragu. Wajib kita imani semuanya. Wajib kita imani apa? Jumlatan wahidah, seluruhnya yang ada di dalam Al-Quran. Tidak sebagaimana orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa ada ayat yang belum apa? Keluar, masih disembunyikan. Kata orang Syiah, ada ayat-ayat yang tentang Ahlul Bait yang saya tidak percaya di dalam Al-Quran. Ini orang-orang Syiah. Tapi kita sebagai orang-orang mukmin, al-sunnah di atas sunnah, al-sunnah wal jamaah, maka wajib bagi kita untuk mengimani Al-Quran secara jumlatan wahidah. Tidak boleh kita pilah-pilah dan pilih-pilih dalam mengimani apa? Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan wa yubashshirul mu'minin, menyampaikan berita gembira kepada orang-orang mukmin yang mereka membenarkan isi Al-Qur'an, tapi diimani dengan direalisasikan imannya dengan amal soleh. Jadi bukan hanya sekedar iman, tapi imannya itu direalisasikan dengan amal soleh. Jadi bukan saya sih beriman tapi nggak sholat, saya sih beriman tapi nggak bisa ngaji gitu ya, nggak bisa baca Quran. Padahal dia beriman kepada Al-Quran, tapi apa? Nggak bisa baca Quran. Itu namanya apa? Beriman tapi tidak direalisasikan keimannya dengan amal soleh. Anna lahum ajran hasanah, bahwa bagi mereka pahala yang baik. Maksudnya apa? Pahala yang dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, makitsina fiha, dan pahala itu tetap nanti, yaitu di surga. Jadi surga itu merupakan hasil pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya yang khalidina fiha, yang kekal abadan, selama-lamanya. Abadan itu kalau bahasa kita abadi. Yang disebut abadi itu apa? Selama-lamanya. Selama-lamanya itu apa? Abadi. Kalau bahasa kita ya unlimited deh kalau gitu. Kalau unlimited apa? Tak terhingga ya. Kalau limited kan terhingga. Jadi unlimited itu pahalanya yang unlimited terus menerus sampai kapan? Wallahu a'lam bishawab. Bahkan disebutkan daiman la zawala lahu wa la qita'a. Pahalanya, nikmatnya yang terus menerus, yang tidak pernah hilang dan tidak pernah putus. Pahalanya enggak hilang, enggak pernah putus, juga enggak pernah. Terus gimana? Terus menerus. Itu apa? Pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhilul ladzina qalu ittakhadallah, dan memberikan peringatan kepada mereka yang berani mengatakan ittakhadallahu walada. Allah menjadikan ada anaknya. Menurut Ibnu Ishaq, yang dimaksud dengan ittakhadallahu walada ini adalah ucapannya kaum musyrikin Arab. Jadi orang-orang musyrik Arab di dalam ucapan mereka mengatakan nahnu na'budul malaikah. Kami menyembah malaikat, sebab malaikat itu adalah apa? Banatullah, anak-anak perempuan Allah. Ini kata orang-orang musyrik. Bahkan orang-orang Yahudi juga mengatakan gitu. Jadi orang Yahudi mengatakan bahwa annal malaikah banatullah, bahwa malaikat-malaikat itu apa? Annal malaikah banatullah, bahwa malaikat-malaikat itu adalah anak-anaknya perempuan Allah. Jadi bukan anak laki, anak perempuan Allah. Sementara orang-orang musyrik mereka membunuh anak-anak mereka, anak-anak perempuan mereka. Tapi mereka berani mengatakan bahwa malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Berarti kan terjadi kontradiktif. Sisi lain mereka malu kalau punya anak perempuan karena dianggap celak. Tapi di sisi lain mereka mengatakan bahwa Allah SWT punya anak-anak kita apa? Anak perempuan. Ini kan apa?
Makanya mereka menggunakan itu bukan dengan wahyu, tapi dengan apa? Akal. Maka Allah SWT mengatakan, ma lahum bihi min ilm. Mereka nggak punya ilmu untuk menjadikan hal tersebut. Jadi apa? Mereka nggak punya ilmu untuk menjadikan apa? Hal tersebut. Ma lahum bihi min ilm. Makanya kalau kita lihat di dalam film-film anak-anak kita itu, yang disebut peri itu kan malaikat yang bersayap, bisa terbang. Jadi kalau ada anak kecil lagi nangis tuh, ada peri. Itu dianggap itu apa? Malaikat nolong. Jadi malaikat itu diformalisasikan, dibentuk seperti perempuan yang bersayap. Itu kalau kita lihat itu dalam Islam, itu dalam Yahudi yang mengimajinasikan bahwa malaikat seperti itu, kayak perempuan yang punya bersayap, yang kalau ada anak kecil lagi apa, nggak punya duit, lagi nangis, ditolong oleh apa? Malaikat yang disebut peri. Nah, itu apa? Bukan dalam Islam, itu hati-hati. Sehingga anak kita nggak tahu. Sehingga mereka mengatakan bahwa itu ini malaikat nih, kan? Malaikat menolong. Gitu. Padahal itu apa? Bukan. Itu apa? Itu adalah imajinasinya orang-orang apa? Kafir. Makanya disebut apa? Jangan kita apa? Jadikan anak kita tontonan seperti itu. Karena itu akan melanggar akidah. Allah SWT mengatakan, ma lahum bihi min ilm. Tidaklah bagi mereka punya pengetahuan dengan ucapan ini, mereka hanya mengada-ngada. Mereka hanya mengada-ngada dan hanya sekedar hasil pikiran mereka. Wala li abaihim, dan juga pendahulu mereka, nenek-nenek moyang mereka juga apa? Enggak punya pengetahuan. Kaburat kalimatan, sungguh besar-besar. Kata-kata kaburat itu apa? Sungguh dosa besar. Tadi dalam ayat Al-Quran di surat As-Saff itu apa? Kaburatan indallah, sungguh dosa besar. Makanya juga kan, kaburat kalimatan, sungguh dosa besar. Ucapan tersebut yang keluar min afwahihim, dari mulut-mulut mereka. Artinya dosa besar apa? Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggal sebelum bertobat, dosa besarnya itu. Kenapa? Karena dosa itu sangat merusak akidah yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada anak, itu kan musyrik. Jadi apa? Musyrik. Nah, oleh karena itu Allah SWT mengatakan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh berdosa besar ucapan tersebut yang keluar dari mulut-mulut mereka. Iyaquluna illa kadiba. Yang dimaksud dengan dari mulut mereka apa? Karena yang disampaikan itu wala dalila alaihim alaiha. Tidak ada dalil yang jelas yang disampaikan oleh mulut-mulut mereka. Jadi kalau dalam bahasa akidah tauhid itu kita tidak boleh berakal-akalan. Makanya kan kalau dalam masalah iman itu nggak ada istilah istihad. Itu nggak bisa. Kalau masalah hadis yang berkenaan bab ibadah ada istihad. Tapi kalau masalah apa? Bab tauhid itu nggak ada istihad. Kenapa? Karena yang tahu betul tentang Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Setelah Allah Subhanahu wa taala siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Para sahabat. Yang para sahabat itu dikasih tahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala itu bukan dengan akal-akalan, tapi dengan wahyu. Apakah Al-Qur'an atau hadis? Atau apa? Hadis. Ini kan yang berkenaan dengan yu'minuna bil ghaib. Jadi yu'minuna bil ghaib. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang ghaib. Allah yang ghaib. Dan itu beriman kepada yang ghaib itu termasuk bagian dari ciri-ciri orang yang beriman. Apa yang ghaib? Dulu pernah kita bahas. Apa sih yang ghaib? Sesuatu yang enggak kelihatan nih. Yang enggak kelihatan berarti di saya ghaib. Kenapa enggak kelihatan? Ntar kalau dibilang ghaib lagi, kenapa? Ketahuan udah kelihatan soalnya. Yang dimaksud ghaib gini. Kalau kita lihat di dalam apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al Fauzan dalam kitab Tauhid, itu disebutkan yang ghaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan indera dan tidak bisa didapati dengan akal.
kecuali melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan indera kita nggak mampu untuk menjangkaunya. Lalu akal kita tidak mampu untuk mendapatkannya. Illa bil wahyi, kecuali dengan wahyu. Artinya apa? Kalau tidak ada wahyu kita nggak tahu tentang hal yang gaib. Contohnya tentang surga dan neraka. Kira-kira sebelum turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, akal kita tahu nggak bahwa ada surga dan neraka? Nggak tahu. Ada hari akhir, hari akhirat. Ada hari dibangkitkan, hari yaumul hisab, hari di mana manusia akan ditimbang. Kira-kira tahu nggak akal kita? Indra kita nggak tahu. Kecuali hanya melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena hanya melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang gaib, maka kita tidak bisa mereka-reka. Mereka kali begini hari kiamat kali begini, surga kali begini, nggak bisa. Harus melalui dasar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu hubungannya kepada yang gaib. Yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan Rasulullah SAW yang tahu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak bisa memperkarakan tentang yang gaib kecuali ada penjelasan dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh dosa besar ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka yang mereka hanya bersandarkan kepada ucapan-ucapan. Jadi mereka bersandarkan hanya kepada ucapan dan akal mereka untuk memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami tentang Allah Subhanahu wa taala itu hanya bersandarkan kepada akal mereka. Hanya bersandarkan kepada apa? Ucapan mereka. Wala dalil alaiha. Wala dalila lahum, dan tidak berdasarkan dalil bagi mereka. Kecuali hanya mereka berdusta dan mengada-ngada. Jadi mereka berdosa dan mengada-ngada. Sehingga sungguh berdosa sekali bagi mereka yang mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala tapi hanya mengada-ngada. Hanya apa? Mengada-ngada. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ini menjelaskan tentang turunnya Al-Qur'an kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW kecuali diturunkannya Al-Qur'an dan diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga pantas bagi kita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada ayat-ayat yang selanjutnya lagi di dalam surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan kita sampai bisa mengatakannya. Jadi kita jangan hanya sekedar membaca, tapi juga kita hendaknya memahami. Karena kalau kita memahami, kita akan bisa mentadabburi. Agar kita bisa mentadabburi dengan kita memahami surat Al-Kahfi ini. Ini saja. Kita tutup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.